Wanita nakal, berani-beraninya kau menggoda aku. Hei, sekarang kalau dipikir-pikir, kita baru saling kenal selama 8 atau 9 hari. Apa kau percaya kalau aku tahu segalanya tentangmu meski hanya 8 atau 9 hari? Wanita nakal, baiklah, silahkan kau sebutkan contohnya. Contohnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Kau di sini hanya untuk menipuku, bukan? Jangan berkata seperti itu bukan menipu. Tersenyumlah tanpa berkata sepatah kata pun. Baiklah, aku tahu. Tuan Wu, sayangku terlalu menyedihkan saat ini. Sini, aku cium, jangan sedih, oke? Rupanya mereka langsung acep-acep. Aku merasa sangat bahagia dalam pelukannya. Apakah ini perasaan jatuh cinta? Oh iya, Tai, aku datang malam ini. Apa? Tai? Tentang meloloskan Lao Dao. Aku tidak akan marah karenanya. Kau tidak boleh terlalu memanjakannya. Mereka yang melakukan kesalahan harus menungkan diri sendiri dan meminta maaf dengan benar. Baiklah kalau begitu. Itu penjaga. Aku menyuruh mereka membeli bahan makanan. Oke, itu saja. Kembalilah sekarang. Enak-enaknya nggak jadi? Tuan Bu sayang, di mana dapurnya? Aku akan memasaknya untukmu. Di sana, putri cantik kecilku. Rubing, apa kamu mau masak makanan malam hari ini? Iya, aku akan menunjukkan padamu skillku mengolah masakan. Tentang dapur-mendapur, aku adalah jagonya. Aku memasak makananku sendiri saat aku belajar di luar negeri. Jadi aku tahu sedikit tentang masakan timur dan barat. Aku tahu kalau kau bisa memasak sih. Aku tidak memasak selama beberapa tahun setelah aku mulai bekerja. Tapi seperti kata orang, kau tidak bisa melupakan keterampilan kuliner selama kau mempelajarinya. Aku tidak bilang aku lebih baik dari King sih, tapi aku jelas lebih baik daripada pria sepertimu. Apakah kamu tahu cara memasak, Tuan Bu sayang? Rupanya di sini ikannya malah lepas dan kemana-mana, dan juga piringnya jatuh dan juga bikin kaki mereka terpeleset. Kau ini tidak apa-apa. Ini hanya kesalahan kecil kok. Tenanglah ikan kecilku, kamu akan kugoreng hari ini. Ganti bajumu, aku akan bersihkan di sini. Aku ingin masak makanan sendiri dan makan bersama sebagai sebuah keluarga saat Tai tidak ada di sini. Aku hanya punya saudara laki-laki. Aku tidak ingin Wu Chen tidak menyukai Tai karena insiden dengan Lao Dao. Ini semua salah ikan sialan itu. Kenapa tidak mau digoreng? Aku tidak punya waktu. Aku memanggil koki untuk memasak saja. Dan ternyata di sini dia terkaget. Kenapa ada suara masak di dapur? Anjir, masakan siapa ini? Halo sayangku, apa kau lihat? Dia tahu cara memasak. Pria macam apa dia ini? Benar juga, apalagi yang dia tahu. Wu Chen sedang memasak untukku. Aku harus memetriknya di sini. Banyak Rio Ping juga pengen selfie dan memasukkan ke dalam akun Instagramnya. Tuan Wu sayang, apa kamu pernah memasak untuk Su Qingying? Tidak. Jika kamu tidak menghitung saat aku berada di rumahku, maka aku tidak pernah memasak untuk seorang wanita. Kamulah yang pertama dan kamulah yang spesial. Rupanya wajahnya Rubing jadi memerah. Langsung dikasih cipok saja sama Roy Beng. Wow, rayuannya berhasil. Baiklah, waktunya untuk tidak banyak masakan yang harus aku masak dan juga dia akan segera tiba. Kakak ipar, kamu di rumah. Makanlah kakak iparmu yang masak semua ini. Oh, yang ada di seluruh meja ini kakak ipar yang masak. Wow,
Wisi, sugoi wane, ini sangat lezat. Kakak ipar, astaga naga, aku belum pernah makan makanan selezat ini. Wow, kau ini koki atau apa? Minta maaflah dengan benar. Jangan hanya mengucapkan kata-kata. Kalau kau malah menatikan air mata, aktingmu terlalu lebay. Kode keras dari Ruibing. Ruibing, makanlah juga. Baiklah. Ini rasanya enak sekali. Ini sangat enak, tidak kalah dengan koki Michelin manapun. Ini keahlian pacarku. Astaga naga, dia super skill. Batin Ruibing, makanan lebih banyak. Kalau kamu suka, kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Aku dan kakakmu akan memasak untukmu. Dan jangan terlalu memikirkan kejadian dengan Laudau. Itu tidak mengubah apapun di antara kita. Jadi Tai pergi dengan perasaan puas setelah makan. Oh, di sini setelah makan mereka langsung melanjutkan ronde kedua. Ceng, ini sudah larut, kita harus istirahat. Ruibing, kukira kita tidak bisa. Apa yang kau ingin omongkan? Selalu ada cara bahkan saat keadaan tidak pas. Naruhodo, apa yang kau inginkan, Ruibing? Beberapa saat kemudian, hei, kenapa kau menggosok gigimu lagi? Kemarin kau menggosok gigi sebelum tidur dan setelah bangun kau menggosok gigi lagi. Lalu setelah olahraga pagi jam 5 tadi kau menggosok juga. Lalu sekarang jam 7 menggosok gigi lagi. Apa kau tidak takut menggosok gigi berlebihan, hai? Tak tahu malu batinnya. Aku membuat sarapan, apa kau mau? Hah? Baiklah, tidak ada meeting perusahaan. Bagaimana denganmu? Apa kau mau pergi ke perusahaan hari ini? Tidak, aku ada urusan. Kau mau menemui Wu Yurong? Tidak. Buat apa menemui dia? Jadilah anak baik. Aku akan pergi ke perusahaan. Kamu di rumah jaga rumah ya. Sebentar. Di sini pun dia sudah pergi ke perusahaannya. Ada tugas yang menantinya. Halo Nolali, apa kamu tahu bagaimana perginya Wu Chen? Hah? Wu Chen? Apa kamu tidak bisa menemukannya? Tidak, dia bilang dia tidak ada di Donghai. Dia tidak mau memberitahuku di mana dia berada. Bahkan saat aku bertanya kepadanya. Baiklah, aku yang akan bertanya, tetapi tenanglah, aku akan menelponnya dimanapun ia berada. Anak ini, di mana sih kamu? Tuan Wu sayangku. Melakukan urusan, di manakah urusan apa? Di apa yang sedang kau lakukan? Kenapa ada panggilan lagi? Suara seseorang wanita yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Rupanya di sini Ruibing penasaran siapa wanita itu. Sekarang itu kamu dengan wanita lagi, ha? Apa karena itu kamu takut memberitahu Su Qingying? Aku tidak takut memberitahu Qingying tentang hal ini. Aku, baiklah Tuan Wu sayang, ayolah ke topik utama. Urusan-urusanmu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kita bahkan belum membicarakan 2 kalimat berapa banyak panggilan itu. Itu saja. Aku tutup teleponnya, Ruibing langsung ngambek. Hei kawan, kenapa kau tidak langsung mengatakannya saja? Jangan buang waktu kami. Di sini ada tetua kelima, Mao Doumao Si Rusong. Hei ketua kelima, dia hanya mempermainkanmu. Lihat, akan ada telepon lagi. Sudah, ku bilang bukan? Apa kau sudah selesai? Kau mau mempermainkanku seperti orang baka? Kamu segera enyah dari sini. Tidak bisakah kau menghancurkan teleponmu itu saja kalau mau membicarakan bisnis? Dasar kutu kuprek, aku akan langsung direbut oleh Wu Chen. Apa yang tadi jadi kenapa pistolnya tiba-tiba di tangannya sayang? Kok bisa? Bro, ketua kelima, langsung pada todong-todongan pistol di sini. Ada berapa banyak anak buahnya yang menodongkan ke Wu Chen. Dasar berandal kecil, kau ini lilit. Ponselmu tuh berdering kawan. Apa kau mau mengangkatnya? Iya, sebentar. Halo, masih. Kau bersama wanita mana lagi?
kenapa lama sekali mengatakannya? Aku sedang ada urusan. Kau tidak menelponku hari ini, sungguh tidak berperasaan. Rupanya di sini yang menelpon adalah Nona Wuyurong yang kawaii abis. Kenapa kau rindu denganku? Ya, aku sangat merindukanmu sampai-sampai aku tidak tahan lagi, pengen diboboin. Aku bahkan memimpikanmu tadi malam. Apa kita bisa makan siang bersama, Bu Chen? Atau apa kamu bersama Li Robing? Oh, aku keluar dari negara bagian. Aku akan kembali ke Donghai 2 hari lagi. Oh, berpergian keluar. Mari kita persingkat saja. Lakukan urusanmu dengan baik, sayangku. Baiklah. Aku akan menelponmu nanti malam setelah urusanku selesai. Dan rupanya di sini di belakang ada orang yang pengen menikam si Wuchen. Anjir, siapa ini? Langsung saja dikasih paham sama sang MC Dar. Oh, anjir, gua tertembak. Apakah aku akan sinu? Rupanya di sini saking jagonya si Wuchen menembak sampai pisau-pisau terpental ke sana ke sini dan semua orang di sono langsung dikasih paham dengan cengoh yang tidak tahu. Siapa sekarang kau yang mau menolongmu? Ya sekarang tenang bro, tenang bro. Kawanku, aku tidak tahu siapa yang mengirimmu untuk mengajarku. Aku akan memberimu 2 pilihan, 2 juta. Tidak, tunggu. 50 juta. Aku akan memberimu 50 juta. Tolong lepaskan aku. Di sini sang preman pun ketakutan. 50 juta tidak bisa membelinya. Sial, hidupku lebih penting. Aku akan memberinya lebih banyak. Jangan bunuh aku. Aku akan memberimu 100 juta. Tidak, 100 juta lagi deh di atas, anjir. Tidak peduli berapa banyak mereka membayarmu. Aku akan menambahkan 100 juta lagi di atasnya. Rupanya kau takut juga, bro. Aku cuma benci orang yang mengumpatku. Tetua kelima, bisakah kita bicara 4 mata dan slow dulu? Kalian dengar itu? Keluarlah. Bangunlah. Masih ada 1 peluru lagi di pistol ini. Simpanlah, hati-hati jangan sampai melukai siapapun secara tidak sengaja. Kecuali kau lucu sekali, kawan. Mana mungkin aku bermain-main dengan senjata di depanmu. Benar, aku akan melakukan apapun yang kau minta. 3 tahun lalu kau mengatur kecantikan yang Cai untuk Dong Rulyong dan mengajukan investasi Ding di Mau dengan menguping. Aku dengar kau menjodohkan seseorang yang lebih muda dan lebih cantik lagi untuk tetua Ding. Tentu kelima, apa yang kau mainkan sekarang? Kenapa dia bisa tahu? Trikku dengan Ding Ruilong terungkap. Apa Ding Ruilong yang mengirim orang ini? Sialan anjir, aku punya firasat buruk tentang ini. Hai tetua kelima Mau, kau menghabiskan 20 tahun membawa bar 9 derajat ke puncak Maudu. Hanya yang ini saja yang menghasilkan keuntungan lebih dari 30 juta setiap bulan. Belum lagi hiburan Maudu, Ding Seng, KTV Raja Emas Maudu, perusahaan akting model Seni Emas Maudu, perusahaan pembuatan film kayu emas Maudu, dan masih banyak lagi properti lainnya. Kau seharusnya bernilai lebih dari 30 miliar. Ini tidak terdengar seperti perkataan dari seorang pembunuh yang akan dikirim oleh Ding Ruilong. Anak ini menyelidiki latar belakangku secara detail. Kenapa? Apa menurutnya 100.000 tidak cukup? Jangan panik dulu Tuan Lu. Tentu hal kelima Mau. Biarkan aku menyelesaikan omonganku. Terakhir kali kau terpaksa menipu Ding Ruilong, bukan? Karena itu permintaan dari keluarga Gou dari Maudu. Dia bahkan membawa-bawa keluarga Gu. Apa yang dia inginkan dariku? Meskipun mereka tidak menduduki peringkat teratas di antara keluarga besar di Maudu, mereka juga tidak jauh dari peringkat teratas karena hubungan luas yang mereka jalin secara lokal. Karena kau bekerja di Maudu, aku akan lebih aneh jika kau tidak dekat dengan keluarga Gu. Dia bahkan berpikir dari sudut pandangku. Aku tidak mengerti tindakannya dan apa mau si bocah nakal ini. Woi kawanku, apa yang kau mau? Jadi kau melakukan pekerjaan luar biasa dengan Ding Ruilong, bukan? Apa kau menaruh dendam padanya? Iya,
Benar, tepat. Seharusnya kau langsung bilang saja kawan. Lihat dirimu, membuatku keringat dingin. Nah, ketakutan setengah mati. Jadi kita benar-benar berteman ya. Kita sekutu. Oke, kita duduk ha? Duduklah kawan, mari kita bicara pelan-pelan. Bos mau, kau dengar kaulah yang menjaga Heng Sing King, bukan? Heng Sing King? Aku ingat pertama kali aku bertemu dengannya, yang terpikir olehku hanyalah melahapnya enak-enak. Tapi aura khasnya memperingatanku kalau wanita ini sangatlah berbahaya. Jadi aku menyelidikinya. Aku diam-diam mengamatinya dan memahami kalau kesepian di matanya adalah nyata. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diri dan ingin membantunya. Tapi bukan itu. Aku tidak menahan diri dan terus mengawasinya secara diam-diam untuk menghentikan laki-laki lain mendekatinya. Salah satu bagiannya adalah menghentikan orang lain mengambil apa yang tak bisa aku ambil. Bagian lainnya adalah menjual bantuan Ding Ruilong sebagai imbalan atas exposure. Dia tiba-tiba menyebut Heng Sing King. Tidak heran. Dia bilang dia punya dendam terhadap Ding Ruilong. Aku mulai mengerti sekarang. Kawan, pembunuhan ini dia. Ya pasti dia sejak awal. Batin Wan Ma. Begitukah? Hanya dengan memiliki kasih seperti ini akan membuat si Heng King tidak takut lagi pada Ding Ruilong. Aku mengerti kawan. Aku mengerti apa yang kau ingin untukmu. Aku akan memastikannya bersenang-senang. Apa yang kau bicarakan? Aku ingin membawanya ke Donghai tetua kelima mau. Apa? Kawanku, apamu dua tidak cukup untukmu? Kau sedang memilih tempat sekarang? Tidak, aku tidak bertemu He Sing King. Untuk menjadi guru privat bagi He Sing Sing, aku tidak ingin kau melaporkan hal ini ke Ding Ruilong. Jadi aku datang ke sini sebelumnya. Inilah sebabnya aku mencarimu. Guru privat? Tunggu dulu kawan. Tadi kau bilang kau akan membawanya ke mana? Donghai? Donghai? Adalah wilayah Li Ruitai dari keluarga Li. Apa mungkin Li Ruitai ingin merebut He Sing King? Aku sedikit bingung sekarang. Aku harus mengambilmu apa kawan? Namaku Wu Chen. Izinkan aku menelpon Tuan Wu. Lakukan saja sesukamu. Halo? Musi? Mau? Apa sedang terjadi? Orang-orangmu memanggilku. Apa itu pembunuhan profesional atau semacamnya? Aku sedang dalam perjalanan dan hampir selesai. Saudaraku, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Apa aku tahu siapa Wu Chen dari Donghai? Wu Chen? Apa? Kenapa ku bertanya dia tentang itu? Tidak, hanya saja dia ada di kantorku saat ini. Apa? Dia? Apa kau yakin bos? Generasi ketiga keturunan keluarga Maudugu. Dia adalah teman Irotai Guru Bu. Saudaraku, siapa itu Wu Chen? Seingatku kau pernah menyebutkan dia kepadaku, bukan? Tunggu biar aku pastikan ini. Aku tidak yakin, tunggu dulu. Aku akan segera tiba di sana. Gui Rui Bo akan datang? Ya, tentang itu apa tuanmu mengenal saudaraku? Kenapa harus berputar-putar kalau saling mengenal? Aku tidak tahu, tapi aku tahu tentang dia. Begitu pula dia. Mari kita terus membicarakan tentang He Sing King. Jadi Wu Chen mengetahui keadaan He Sing King setelah bulan jadi Mau Rusong. Aku tahu apapun tentang He Sing King. Selama beberapa hal mendatang jangan khawatir Tuan Bu. Oke? Halo, Tai, ada apa? Kakak ipar, aku mendengar dari temanku kalau kau ada di Maudu. Apa Guru Ibu menghubungimu? Iya, tenang, kenapa Kakak ipar? Hal tentang itu saudaraku sudah seperti saudara bagiku. Jika dia melakukan kesalahan, tolong jauhkan tanganmu darinya. Aku akan berbicara dengannya. Bisa dibicarakan baik-baik. Kau salah paham, Tai. Aku di sini untuk membicarakan bisnis kok, enggak macem-macem. Bisa baru saja menelponku untuk menanyakan apa kakak iparku
adalah Wu Chen dan bicara tentang senjata dan ancaman. Sudah gue bilang itu salah paham. Dia di sini, kita lanjut nanti. Oh, Wu Chen, kau dari Donghai. Tai, saudaraku, iya, dia kakak iparku, tolong sopanlah padanya. Maksudmu apa? Memang kenapa jika tidak bersikap sopan? Tidak, tolong beri wajah padaku. Bagaimana aku mengatakan ini? Bersikaplah sopan saja dan jangan membuatnya kesal. Kamu mengerti? Nada suara Tai ini terasa salah. Aku merasa dia takut pada kakak iparnya. Siapa sebenarnya Wu Chen ini? Ingat Gu, jangan pernah melawan kakak iparku atau saudaraku. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, bro. Apa salahnya? Apa ada sesuatu yang akan terjadi dia? Di bawah bimbingan kakak iparku, aku menangani urusan dengan keluarga Wi-Fi dengan baik. Dan dia sendiri adalah sumber informasinya juga. Paham kau? Apa latar belakang kakak iparmu? Latar belakangnya tidak bisa diketahui oleh keluarga Li saat ini. Dan dia punya perjanjian dengan ayahku. Jadi sekarang aku harus mendengarkan apa katanya. Baiklah, aku mengerti, bro. Hehehe, tuanku, aku sudah lama mendengar namamu. Tai sering menyebutnya berkali-kali. Kamu seharusnya mengirimku pesan sebelum kau datang ke Modu. Jadi aku bisa mengirim seseorang untuk menyambutmu. Saudaraku, kau belum pernah begitu antusias sebelumnya, bahkan kepada ayahmu sendiri. Apa yang terjadi? Mau tua? Antekmu tidak bisa mengenal Gutai. Pembunuh apanya? Tuan Wu adalah tamuku, jangan sangat penting. Ya, semuanya ini salah paham. Kalem, bro. Tuan Wu baru saja tiba kan? Ayo kita makan bersama untuk merayakan kedatangan Tuan Wu. Mau aku ikut dengan kita juga? Tentu, aku akan mengikuti pengaturanmu. Ngomong-ngomong, apa Tuan Wu mengenal kakakku? Biar Iku katakan kakak iparmu mungkin bukan manusia, dia bisa meramal masa depan. Aku ingin melihat seberapa menakjubkan orang ini. Aku penasaran, apa kau ingin bertanya bagaimana caranya menang melawan kakakmu? Tuan Bu, bagaimana menurutmu? Apakah bisa? Sebagai keturunan generasi ketiga dari keluarga Modugu, kau dan saudaramu Gu Rung Xiang sama-sama jenius dalam bisnis. Kalian berdua terpilih dalam 30 besar elit bisnis berusia di bawah 30 tahun versi Forbes majalah dan dipuji sebagai bintang kembar keluarga Gu. Bagi keluarga lainnya hanyalah lewat, dan hubungan kalian cukup dekat karena ini adalah persaingan yang sehat. Sebagian besar sumber daya keluarga Gu digunakan untuk membantu saudaramu meskipun kau melakukan dengan baik juga. Kau tidak boleh punya konflik kepentingan dengan saudaramu dalam bisnis, dan dia punya prioritas dalam sumber daya juga. Akan sulit kalau ingin menang melawannya, bukan Tuan Wu Chen? Dia banyak bicara, tapi itu semua adalah sesuatu yang bisa dipelajari dengan sedikit penyelidikan. Apa Tai melebih-lebihkannya? Tapi bukan berarti kau tidak punya kesempatan. Itu tergantung pada keberanianmu. Arti kata-katanya mungkin. Jika kau mengetahui hubunganku dengan kakakku, maka katakan Tuan Wu barusan tidak pantas. Begitukah? Ini bukan tentang saudaramu, ini hanya bisnis. Jika kau ingin lebih kaya dan sukses dari saudaramu, kau harus apa? Apa tentang keberanian yang kau sebutkan tadi? Tolong Tuan Wu, sebutkan dengan jelas. Apa kau tidak bisa menebaknya yang kau maksud Ding Ruilong? Apa maksudmu? Dia ingin membunuh dengan pisau pinjaman. Agar keluarga Gu dan keluarga Ding berperang supaya keluarga Ding tidak mengganggunya. Dan dia bersenang-senang bersama Lu Ruobing sebaiknya yang dia mau. Dan keluarga Gu mungkin akan saling beradu tembak. Tidak, dia ingin jelas mengatakan menghasilkan uang dengan bisnis. Maksudnya jelas dia tidak ingin aku membunuh Ding Ruilong. Biar ku tanya
Oh, supaya lebih jelas lagi Tuan Wu. Apa maksudnya Tuan Wu mengambil bisnisnya? Aku sudah bertarung melawannya selama bertahun-tahun dan sejujurnya aku dirugikan. Aku tahu tentang persainganmu dengan Ding. Metode aslimu tidak akan berhasil. Itu sebabnya aku meminta keberanianmu. Bisnis yang aku bicarakan selama ini kau berani. Aku jamin kalau kau menggunakan cara ini, aku paling lama 1 tahun kau bisa melampaui saudaramu. Hah? Itu tentu saja berlebihan. Jika ini benar-benar hanya bisnis dengan jaminan Tai, aku bersedia mempertaruhkan semuanya. Tuanmu, aku akan melakukan bisnis ini. Baiklah, biar aku menelpon dulu. Dasar bocah nakal, bukankah kamu baru saja menelponku? Apa kamu merindukanmu? Datanglah ke modus sekarang. Sekarang kamu tidak akan menyuruhku pergi setelah berbicara beberapa kata, bukan? Ya, sekarang atau tidak akan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Tunggu aku. Muah, muah, muah. Itu jelas bukan suara kakak Tai. Dia adalah pacar Li Ruibing, tapi dia masih bisa punya wanita lain di sekitarnya. Tidak urusan duniawi, itu tidak penting. Anjir, jika aku benar-benar bisa melampaui saudaraku, aku Kuroibu akan menganggapmu sebagai pemimpinku, batinku. Silakan Nona, tuanmu ada di sana, di dalam. Anjir, tuan Wu Chen. Bukankah itu Nona Wu Yurong? Tadi itu Wu Chen memanggil Wu Yurong. Tapi tadi aku mendengar kata-kata seperti dasar bocah nakal dan muah-muah dari telepon. Apa maksudnya? Aduh, anggap saja aku salah dengar. Halo, bro. Halo sayang, kamu baik-baik saja? Ya, bocah nakal, cepat selesaikan urusanmu denganku. Aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Anjir, ngajak enak-enak aja ini Wu Yurong nih. Kakak Rong, kamu sering bersandung ya akhir-akhir ini. Benar juga. Lama tak jumpa bosku. Halo, lama tak jumpa Nona Wu Yurong. Seorang dewi yang benar-benar berada dari Wu Yurong yang biasanya dan Wu Chen. Tak peduli bagaimana aku melihatnya, mereka mencurigakan. Mari kita tunggu dan lihat bisnis apa yang dia katakan. Oke semua, karena kita semua berada di pihak yang sama di sini, aku akan langsung aja ke pokok masalahnya. Kak Rong, aku menarik asetnya dari bisnis yang menghubungkan dengan keluarga Ding Dan. 1 jam kemudian, rencana tuanmu cukup teliti. Oke, aku akan nelpon dan menyuruh 2 orang untuk membawa file-file itu ke sini. Oh, silakan duduk, Tuan Wu dan Nona Wu. Aku akan merokok bersama Kak Gu. Kau membawakanku mitra bisnis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Efisien sekali ya. Tidak puaskah? Puas, aku sangat puas. Bagaimana caraku berterima kasih? Suami kecilku, apa yang kamu bicarakan? Ini semua bagian dari rencanaku. Hanya saja kamu beruntung mengenalku saat ini. Jangan membohongiku. Kamu melakukan ini untukku atau akui saja. Rumahnya di sini. Nona Wu Yurong sangat gatel. Semuanya untukku. Baiklah. Kau suami kecilku, apa kau berencana memberitahu Guru Iping tentang hubungan kita? Bukan kita tidak memberitahu dia, hanya saja kita tidak perlu membocorkan padanya. Tentu saja tidak masalah jika dia mengetahuinya. Sambil gigit mata gigit sana. Begitukah? Bocah nakal, atau sebenarnya kamu takut kebocoran tersebut akan berdampak padamu dan Nona Li Ruibing? Rupanya di sini Gu juga terkejut. Tuanmu, aku sudah selesai nelpon. Nampaknya mereka pura-pura menjauh lagi. Aku tidak salah lihat, dia dan Wu Chen melakukan itu. Apa ini Wu Yurong yang ku kenal? Dia terkenal oleh ganasnya dan tidak mau sama laki-laki. Pada saat tertentu, aku melihat dengan mata kelapakku sendiri kalau orang-orang yang berbicara dengan ayahku sama sekali melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Wu Yurong.
Mereka melakukan segala cara. Bahkan pamanku mengatakan jika Wu Yurong bersedia menikah dengannya, dia akan langsung menceraikan istrinya dan segera melaksanakannya. Tetapi di sini malah takluk dengan pemuda yang bernama Wu Chen. Wanita seperti itu bagaimana bisa dia dengan Wu Chen yang berumur 20 tahunan. Sebaliknya, pria yang bisa menangani Wu Yurong pasti luar biasa dan menakutkan. Sekarang aku mengerti apa yang dikatakan Tai. Tuan Wu, Nona Wu, kita banyak bicara sampai-sampai kita hampir lupa makan siang. Apa kalian lapar? Aku akan memanggil pelayan yang terbaik untuk membawakan kita menu yang enak. Halo Rubing, ada apa? Anjir, kenapa ini? Kakaknya Tai pacar asli Tuan Wu. Ini Nona Wu tetap di sampingnya. Jika terjadi dan ketahuan bisa gagar. Jika, apakah maksudnya dengan membuka speaker? Apa dia mau melibatkan aku dan Tai? Jika kita benar-benar membicarakannya, apa yang harus aku katakan jika kakak Bing bertanya tentang padaku? Apa kamu masih sibuk? Apa kamu tidak ingin memberitahuku apa yang kamu lakukan di Modu? Tai bisa tahu tapi kamu tidak bisa memberitahuku. Oh itu, aku sedang sibuk. Bagaimana kalau kita bicara lagi nanti? Sayang, di jam seperti ini sedang sibuk apanya kamu? Dengan wanita kali? Hah? Bajinggur? Kenapa dia tahu? Apa itu Nonali? Apa yang dia lakukan? Dia tambah kacau. Apakah akan ada perang kedua atau ketiga nih? Wu Yurong bersamamu, apa dia pergi ke Modu bersamamu? Oh, aku memanggilnya untuk urusan bisnis. Urusan serius ini, kamu mau bicara dengannya? Kenapa Tuan Wu ikut campur? Apa ini tidak cukup kacau? Ini adalah kosong, dunia adalah kosong, semua kehampaan akan terjadi. Di sini Tuan Gu malah kacau sendiri karena memikirkan efek pertempuran itu. Katanya ini urusan bisnis, urusan serius. Apanya? Kamu paling akan enak-enak di sana ya kan? Ya sudah, baiklah urusan sendiri. Aku akan menunggumu pulang aja. Oh baiklah bosku, pesanan hidangannya kita akan berdiskusi sambil makan. Baik kalau begitu. Sungguh konyol, mereka tidak berkelahi. Kak Bing bisa menolerisasi kalau pacarnya punya wanita lain, atau mungkin Kakak Bing juga tidak bisa mengendalikan Tuan Wu. Untuk mendapatkan Li Ruibing dan Wu Yurong secara bersamaan harus sehebat apa? Pria yang luar biasa. Aku akui aku kalah telak sama Tuan Wu. Tuan Wu, ini semua informasi yang aku peroleh dari penyelidikan Ding Ruilong. Setelah kompetisi bertahun-tahun, semua perusahaan di bawahnya, pemilikan saham transfer dana, semuanya ada di sini, datanya komplit. Pada bagian ini secara bertahap akan ada orang yang dengan cepat menjual sahamnya dan berpisah dari keluarga Ding, menggunakan agen untuk membeli saham perusahaan tertentu milik keluarga Ding secara terpisah dan melakukan kontak dengan beberapa pemegang saham kecil secara rahasia. Selama saham yang memiliki mencapai rasio tertentu, kita bisa langsung mengambil alih perusahaan tersebut. Ini seperti perampokan tapi keberuntungan bertahap pada tangan yang lebih cepat. Dengan latar belakang keluargaku, koneksi Nona Wu, itu dan informasi yang disediakan oleh Tuan Wu Chen, ini tidak boleh melewatkan satupun dari ketiganya. Tapi dengan ketiganya hadir, mustahil bagi kami untuk kalah. Itulah adalah titik kunci yang paling krusial. Rasio saham perusahaan keluarga Ding yang kami makan. Sekarang, karena sudah hampir selesai, mari kita lanjutkan bisnis kita dan membahas pembagian rasio saham antara perusahaan kita. Ini saatnya. Ini menurutku Tuan Wu, pertama kita perlu menghemat 5% dari keuntungan. Kita memerlukan orang untuk menggunakan orang yang menginginkan sebagian dari kue itu. Dan Tuan Wu dan Nyonya Wu, kalian akan mengambil 50. Kukira bosku hanya akan memberiku 40. Tak kusangka sebesar itu. Jadi bosku hanya punya 35%. Aku akan melakukannya sebagai balasan untuk
berteman dengan Tuan Wu. Bosku, sungguh tanpa pamrih, ini keberuntungan dan kerjasama yang menyenangkan. Setelah makan malam, kemudian mereka pun menyepakati hal tersebut. Kita berbicara terlalu lama, itu menjengkelkan, bukan? Berbaringlah suami kecilku, biar aku melakukannya sendiri kali ini. Dan mereka pun terpaksa masuk ke enak-enak.